Sungguh terang pagi ini, semakin cerah ketika siang. Orang baik jujur hati akan banyak orang yang sayang. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Saudara, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita tetap sehat, semangat, dan memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan biarlah kita bersuka cita atas segala yang kita jalani selama hidup kita sampai pada hari ini. Sahabat dalam Yesus, mari kita mulai ibadah kita pada malam ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Kami menikmati berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena segala yang Tuhan sudah lakukan, yang membawa kami pada rasa syukur yang tiada terbatas atas segala pertolongan, perlindungan, dan penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada malam ini kami akan belajar firman yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus tuntun hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman ini. Dan kami bisa semakin dikuatkan untuk bekerja dalam ladang Tuhan, membawa banyak panen keselamatan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan, biarlah kami menikmati segalanya hanya karena kebesaran-Mu saja. Pimpinlah kami dimanapun kami berada Bapa, supaya kiranya nama-Mu saja yang diagungkan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, judul renungan malam kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 adalah menghadapi kesulitan secara alkitabiah dan berdoa. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat 11, 8 ayat 35, 15 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kemudian Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dan 16. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Dari ayat di atas, apakah yang dilakukan para rasul dan anggota gereja mula-mula ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit? Mengapakah Alkitab masih merupakan sumber terbaik untuk penafsirannya sendiri? Sahabat dalam Yesus, jawaban terbaik untuk kesulitan-kesulitan Alkitab ditemukan di dalam Alkitab itu sendiri. Masalah-masalah ini paling baik ditangani ketika dipelajari dengan mempertimbangkan keseluruhan Alkitab. Gantinya hanya berurusan dengan satu ayat saja yang terpisah dari yang lainnya atau dari keseluruhan Alkitab. Sesungguhnya kita harus menggunakan Alkitab untuk membantu memahami Alkitab. Belajar menggali kebenaran-kebenaran besar yang terdapat dalam Alkitab adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan. Jika Anda tidak mengerti satu bagian dari kitab suci, cobalah untuk mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sama. Selalu berusaha menemukan pernyataan Alkitab yang jelas untuk menjelaskan ayat-ayat yang kurang jelas. Juga sangat penting untuk tidak menggelapkan dan mengaburkan pernyataan Alkitab dengan membawanya pada bagian
yang sulit dipahami daripada pergi ke sumber-sumber di luar Alkitab atau filsafat atau sains untuk menjelaskan makna Alkitab. Sebaiknya kita membiarkan ayat Alkitab itu sendiri yang membukakan maknanya bagi kita. Telah dikatakan bahwa dengan berlutut kita benar-benar melihat kesulitan dari perspektif baru, karena dalam doa kita menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan ilahi dalam menafsirkan dan memahami kitab suci. Dalam doa kita mencari pencerahan pikiran melalui Roh Kudus, yaitu roh yang sama yang mengilhami para penulis Alkitab. Dalam doa motif kita dibentangkan dan kita bisa menceritakan kepada Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Dalam doa kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya dan memberi kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenaran-Nya. Ini sangat penting ketika Allah membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya dalam menjawab doa-doa kita. Dia akan bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Tuhan akan selalu selaras dengan Alkitab, mengukuhkan serta membangun di atas apa yang telah Dia ilhamkan kepada para penulis Alkitab dalam berhubungan dengan kita. Saudara yang dikasihi Yesus, bagaimanakah doa membawa Anda masuk ke dalam kerangka berpikir yang benar untuk dapat lebih memahami dan mematuhi firman Allah? Sangat penting saudaraku kita memahami bahwa kita berdoa kalau dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan rendah hati di hadapan Allah, kita sudah berdoa dengan tuntunan Roh Allah. Roh Kudus mengajar kita berdoa, dan Roh Kudus membawa kita dalam doa dengan ucapan-ucapan yang benar-benar mengarah pada usaha, meminta dan mengharapkan pengertian, kebijaksanaan, dan hikmat dari Allah yang mulia. Saudaraku, percayalah, dengan berlutut, dengan segala kerendahan diri kita di hadapan Allah, dengan menyatakan bahwa kita hanya bisa memahami firman Tuhan karena Allah yang memberi penjelasan bagi kita. Roh Kudus akan bekerja untuk memberi kita pemahaman yang luar biasa, yang mengagungkan Tuhan, yang membawa kita kepada kelimpahan rasa syukur yang tidak pernah habisnya, yang selalu mengalir dari hati kita dan menyebar, membawa keharuman yang luar biasa ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah saudara, percayalah, Tuhan selalu ada bagi kita. Di saat kita merasa kita berpikir sendiri, ternyata dalam kesulitan itu Allah sudah membangkitkan, sudah mengetuk-ngetuk hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima tuntunannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah ini. Tuhan, banyak hal yang kami dapatkan dalam renungan malam satu pekan ini, di mana Alkitab akan memberi penjelasan akan isi Alkitab itu sendiri, dan kami akan dibawa pada pemahaman yang benar, indah, dan agung di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa, kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menikmati segala berkat dan pertolongan, memahami segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami, dan menjadi garam untuk membawa rasa yang indah bagi seluruh bumi dan seluruh alam semesta. Termulialah Engkau Bapa, menjaga dan melindungi kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, supaya kami tetap sehat, selamat, dan menikmati kebersamaan dengan-Mu, Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sempurnakanlah doa ini dan tuntun kami untuk menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus dan penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.
Sungguh kokoh batu karang, letaknya di samping samudera. Dari dulu sampai sekarang, kejujuran adalah hal utama. Horas.